Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu yakin kalian semua sehat-sehat ya. Baik anak-anak, eh, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harap kalian semua berdoa. Setelah itu barulah kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 5. Baik anak-anak, mata pelajaran yang akan kita pelajari pada pelajaran hari ini yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Baik anak-anak, mungkin anak-anak yang memiliki buku tematik itu bisa buka pada halaman 80 ya. Anak-anak yang mempunyai buku tematik buka pada halaman 80. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran yang hari ini anak-anak harus pelajari yaitu anak-anak ada 4 ya. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, anak-anak mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan membaca teks dalam buku, anak-anak mampu menjelaskan informasi terkait kepercayaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Baik, yang ketiga yaitu dengan mempresentasikan bagan, anak-anak mampu menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan memperhatikan gambar tari atau bimbingan guru, anak-anak dapat berlatih gerakan daerah menggunakan properti atau kata lain dari properti itu yaitu alat-alat yang digunakan untuk menari. Baik anak-anak, kita akan masuk pada pelajaran IPA yaitu penyakit pada sistem pernapasan. Baik anak-anak, di mana organ pernapasan manusia yaitu terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu juga kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi setiap orang tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan tak sehat. Jadi anak-anak, setiap orang berarti kita juga bisa mengalami yang namanya gangguan akibat dari kuman penyakit yang berasal dari lingkungan kehidupan kita. Jadi kita di mana tempat tinggal kita itu juga bisa terkena kuman penyakit yang berasal dari lingkungan itu kalau di mana lingkungan yang kita tinggal itu tidak sehat, maka kita juga bisa terkena penyakit. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Di mana penyakit pada sistem pernapasan yaitu di mana organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, di mana tadi sudah jelaskan di atas, terdiri atas hidung, tenggorokan, paru-paru, dan lain sebagainya. Di mana setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari di mana lingkungan atau kebiasaan tak sehat. Jadi kuman penyakit yang berasal dari lingkungan itu akibat atau kebiasaan hidup tak sehat, berarti kuman penyakit ada karena
hidup kita tidak sehat. Oleh dan sebab itu, maka kita terkena penyakit. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia, yaitu emfisema merupakan penyakit paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua itu asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat dikambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Di mana pembelajaran yang kita sudah belajar itu juga sudah menjelaskan bahwa ada alergi-alergi, misalnya terkena dingin atau terkena ini bulu penyakit, bulu hewan, misalnya bulu kucing, bulu anjing, dan lain sebagainya juga. Itu juga bisa mempengaruhi tubuh kita sehingga disebabkan oleh penyakit atau disebabkan oleh alergi. Alergi-alergi. Yang ketiga itu kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker dan paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Jadi anak-anak, di mana kanker paru-paru ini, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Jadi anak-anak, misalnya penyakit ini dia kena ke tubuh kita, berarti sangat berbahaya ya. Jadi anak-anak, kita harus menjaga kesehatan kita, karena penyakit ini kalau sudah terkena kepada tubuh kita berarti di mana lama-lama dia akan menyerang ke seluruh tubuh kita. Maka kita harus menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena penyakit ini. Kita bisa melihat gambar yang ada, anak-anak bisa melihat pada buku cetak juga, buku tematik. Di situ kalian bisa melihat di mana penyakit ini yang terkena pada tubuh seseorang ya. Yang berikut juga penyakit di mana TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh di mana bakteri menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati, akibat paru-paru akan mengucup atau mengecil. Hal ini tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Yang kelima yaitu bronkitis, merupakan gangguan pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam yang menghasilkan lendir dan penyumbat batang tenggorokan akibat penderitaan mengalami sesak napas. Jadi di mana bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejala ada penderitaan mengalami demam. Jadi penyakit ini dia terkena kepada manusia, maka gejalanya adalah penderitaan, misalnya demam, menghasilkan lendir yang menyumbat pada batang tenggorokan, akibatnya penderitaan mengalami sesak napas. Biasa anak-anak juga pasti mengalami yang namanya sakit demam, di mana akibat penderitaan atau sesak napas pasti kita semua sudah mengalami. Dan yang keenam itu influenza atau flu, merupakan penyakit disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Ya anak-anak, kita semua sudah mengalami yang namanya penyakit itu. Dimana virus atau influenza penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam. Jadi anak-anak, misalnya anak-anak terkena penyakit bersin atau demam itu atau pilek, itu dinamakan dengan influenza atau flu. Dimana anak-anak pada pembelajaran 2, anak-anak sudah dan kelompokmu telah mencari informasi mengenai di mana kebiasaan hidup sehat atau menimbulkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk anak-anak bisa membaca sendiri. Dan pada pembelajaran 2 juga kalian
bisa melihat di mana ada tari payung, ada tari piring. Nah, di mana minggu yang lalu atau pembelajaran yang lalu juga kita sudah belajar tentang tari piring. Nah, di mana tari apalagi ya sudah ada kita belajar. Dan pada di sini kita melihat gambar ada tari payung, ada tari piring, tari serimpi, tari jangger. Jadi lebih jelas lagi anak-anak bisa melihat buku cetak anak-anak. Baik, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Lebih jelas lagi kalian membuka buku tematik pada halaman 80. Baik, hari ini Ibu akan memberikan tugas 2 nomor saja ya. Untuk itu kalian bisa mengerjakan, dan batas pengumpulannya hari Sabtu. Baik, sekian dan terima kasih. Materi kita sampai di sini, dan selamat belajar.